Di sini saya akan menganalisis dan membahas terkait pesan politik melalui media, meliputi propaganda politik, perikanan politik, serta retorika politik, beserta contoh kasusnya. Pesan politik melalui media yang pertama yaitu propaganda politik. Apa sih propaganda politik? Propaganda politik adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk manipulasi opini dan perilaku untuk mencapai tujuan politik tertentu. Nah, propaganda sering menggunakan teknik seperti yang pertama adalah penandaan, yaitu menyederhanakan isu kompleks yang menjadi label untuk mudah dipahami dan diingat. Teknik yang kedua adalah emosi, membangkitkan emosi seperti ketakutan, kemarahan, atau kebanggaan untuk mendorong dukungan. Teknik yang ketiga adalah stereotip, yaitu menyederhanakan kelompok orang menjadi karakteristik yang kaku dan negatif. Teknik yang keempat adalah kebohongan dan penipuan, yaitu menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan untuk mencapai tujuan politik. Yang pertama, penandaan. Akun media sosial pro-Tiongkok menggunakan hashtag kata kunci tertentu untuk menandai konten mereka seperti. Teknik yang kedua yaitu emosi. Nah, dalam contoh kasus ini, berita palsu dirancang untuk memicu emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, dan kebencian terhadap kandidat pro-kemerdekaan. Teknik yang ketiga yaitu stereotip. Dalam contoh kasus ini, Taiwan digambarkan sebagai negara yang kacau dan tidak stabil, sedangkan Tiongkok digambarkan sebagai negara yang kuat dan stabil. Teknik yang keempat yaitu kebohongan dan penipuan politik. Dalam contoh kasus ini, kandidat pro-kemerdekaan difitnah dengan tuduhan korupsi atau skandal yang tidak berdasar dan juga agenda politik Tiongkok. Pesan politik melalui media yang kedua yaitu perikanan politik. Perikanan politik adalah bentuk komunikasi politik yang menggunakan teknik perikanan komersial untuk mempromosikan kandidat politik, partai politik, atau agenda politik tertentu. Perikanan politik sering menggunakan teknik seperti. Teknik yang pertama adalah pencitraan, yaitu membangun citra positif kandidat atau agenda politik. Teknik yang kedua adalah emosi. Emosi yaitu membangkitkan emosi seperti optimisme, harapan, atau ketakutan untuk mendorong dukungan. Teknik yang ketiga adalah humor, yaitu menggunakan humor untuk membuat pesan politik lebih menarik dan mudah diingat. Teknik yang keempat adalah testimoni, yaitu menggunakan testimoni dari orang-orang yang mendukung kandidat atau agenda politik. Teknik yang digunakan dalam contoh kasus tersebut, yang pertama adalah pencitraan. Tim Anies membangun citra positifnya sebagai pemimpin yang muda, energik, dan visioner. Mereka sering menampilkan video foto Anies yang sedang bekerja bertemu dengan rakyat dan juga memberikan pidato. Teknik yang kedua yaitu emosi. Tim Anies berusaha membangkitkan optimisme dan harapan masyarakat terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinannya. Teknik yang ketiga yaitu humor. Tim Anies juga menggunakan humor dalam beberapa konteks untuk membuat pesan politik lebih menarik dan mudah diingat. Teknik yang terakhir dalam contoh kasus tersebut adalah testimoni. Tim Anies menampilkan testimoni dari berbagai orang yang mendukungnya, termasuk tokoh masyarakat, akademis, dan influencer. Pesan politik melalui media yang ketiga yaitu retorika politik. Retorika politik adalah seni berbicara di depan publik untuk meyakinkan dan menginspirasi publik untuk mendukung suatu kandidat, partai politik, atau agenda politik. Retorika politik sering menggunakan teknik seperti. Teknik yang pertama yaitu logos, adalah penggunaan logika dan argumen untuk membangun kredibilitas dan persuasi. Teknik yang kedua adalah pathos, yaitu membangkitkan emosi untuk menarik perhatian dan dukungan publik. Teknik yang ketiga adalah ethos, yaitu membangun kredibilitas dan kepercayaan diri pembicara. Teknik yang keempat yaitu cerita, menggunakan cerita untuk membuat pesan politik lebih menarik dan mudah diingat. Teknik yang digunakan dalam contoh kasus tersebut yaitu yang pertama logos. Anies menggunakan data statistik untuk menunjukkan prestasinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia juga menggunakan argumen logis untuk menjelaskan visinya untuk Indonesia. Teknik yang kedua adalah pathos. Anies menggunakan bahasa yang emosional dan inspiratif untuk membangkitkan semangat dan optimisme publik. Dia juga menceritakan kisah-kisah inspiratifnya tentang rakyat Indonesia. Teknik yang ketiga yaitu ethos. Anies menggunakan kredibilitas sebagai Gubernur DKI Jakarta dan pengalaman di bidang pendidikan dan ekonomi untuk membangun kepercayaan diri publik. Teknik yang terakhir yaitu cerita. Dalam contoh kasus ini, Anies menceritakan kisah-kisah inspiratifnya tentang rakyat Indonesia untuk membuat pesannya lebih menarik dan mudah diingat.